Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering kami sampaikan, orang berimanlah yang bisa nyebrang ke akhirat ya. Sebagaimana penjelasannya di Al-Fatihah ya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ya. Orang-orang ini dalam ikatan perjanjian dengan Allah yang dikuasakan lewat wakil utusannya atau rasul. Ibadahnya orang beriman adalah ibadah rohaniyah ya, yang dibungkus dengan zahir ya. Jadi ibadah rohani yang dibungkus zahir. Kalau ibadah jasmani gak menjangkau kodim ya, makanya kullu fisil nikafah. Al-Baqarah 208. Semua yang kita kerjakan harus di dimensi kodim ya, baru tersambungkan Allah. Contohnya ngaji, membaca Quran, kalau kodim akan ketemu kitab kodim ya. Atau membaca kitab kodim dan tulisan itu kafah ya, jasman rohani, itu pun sah ya. Membaca kitab kodim sah, membaca kitab dengan kafah juga sah. Yang tidak sah adalah kalau membaca mushaf hanya dengan akal dan pada indera, itu ahli kitab. Kemudian sholat demikian ya. Kalau sholat kodim itu disebut sholat daim, atau sholat kafah artinya jasmani rohani, itu juga sah ya. Tetapi sholat jasmani saja itu di surat Al-Ma'un tertolak ya, yang lalai dan dekat dengan neraka ya. Kemudian sholat, kalau sholat kodim disebut sholat daim ya. Sholat daim itu sholat yang tidak putus ya, sholat rohaniyah. Sholat kodim sah. Atau jika sholat kafah jasmani dan rohani itu juga sah. Yang tidak sah adalah sholat zahir jasmani yang tidak mungkin nyambung ya. Atau yang di surat Al-Ma'un, celakalah orang yang lalai dalam sholatnya. Lalai itu gak nyambung, karena Allah ada di Malik Yaumiddin. Sholat zahir jasmania itu sholat dunia, sholat akal ya, maka gak bakal nyambung atau lalai. Demikian juga zikir. Zikir kodim sah ya. Zikir kafah jasmani dan rohani juga sah. Tapi yang zikir zahir saja ini yang nggak mungkin ya. Makanya ada rabitoh. Yang zikir ini ada zikir kolbu ya. Yang zikir kodim ini ada di balik kolbu. Nah, tapi kalau zikir yang berupa zahar saja, jasmaniah saja, tanpa sisi kita yang kodim, tidak bakal nyambung. Demikian juga agama. Kalau tidak menjangkau kodim, menjadi agama yang rusak. Makanya Nabi sampaikan ada agama samawi, atau mungkin ulama ya, bukan Nabi ya, ada agama ardi.
Agama samawi ini agama yang bersambung dengan langit ya, turun dari langit. Kalau agama ardi, agama bumi, agama dunia. Kalau agama dunia saja tidak sah di hadapan Allah. Makanya agama harus awaluddin ma'rifat, yang ada sambungan dengan langit, yang ada wasilahnya, ada tali rohaniyahnya. Demikian juga ulama. Kalau ulama qadim sah, ulama kafah juga sah. Yang tidak sah adalah ulama zahir atau ulama dunia atau ulama syuk. Karena nggak mungkin ya, jika tidak qadim nggak mungkin billah. Nah kalau nggak billah, kalau nggak berserta Allah pasti bisyaiton. Ya, nah, ulama pun harus qadim ya. Qadim itu rohaniyah ya. Kalau kafah itu jasmani rohani ya. Yang nggak sah adalah jasmani saja. Yang nggak tahu tentang diri qadimnya atau hubungan qadim dengan Allah. Demikian juga syahadat. Syahadat yang kami sampaikan ada jasmani, ada rohani. Ya, syahadat rohani adalah syahadat qadim. Sedangkan syahadat jasmani saja itu tidak sah, cuma ucapan doang ya. Tetapi syahadat kafah sah. Jasmani bersaksikan jasmani, rohani qadim bersaksikan rohani qadim, sah. Ya, makanya ada rabitah. Demikian juga haji. Kalau haji qadim sah. Kalau kafah juga sah ya. Tapi kalau haji zahir saja itu tidak sah. Haji qadim adalah wukuf atau hakikatnya haji ya. Kalau haji kafah itu haji jasmani dan rohani. Tapi kalau haji zahir saja itu tidak sah. Semuanya amal ibadah harus sampai menjangkau diri yang qadim, yang bahkan Nabi sampaikan harus lewat mutu qabla anta mutu, yaitu bagi mereka yang ketemu artian hakikat ya, yang rohaninya telah diaktifasi dan telah mendapatkan nur, baru bisa menjangkau diri yang qadim. Selama tidak menjangkau diri yang qadim, apapun yang dikerjakannya tidak akan nyambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi ingat ya, ibadah kita, ibadah orang beriman adalah ibadah qadim yang dibungkus dengan zahir. Makanya di dalam rumusan Pancasila dan sebagainya yang dulunya dirancang oleh ahli tasawuf ya, pahlawan nasional ahli tasawuf, itu ada ya kalimat ya, bangunkan jiwanya, bangunkan raganya. Jiwa dulu ya, barulah raganya ya. Nah itu jiwa lebih dahulu ya. Nah seperti itu ya. Nah makanya kita apapun untuk berhubungan dengan Allah harus dengan sisi yang qadim. Kita pun telah menjalani kehidupan qadim, tapi qadim per qadim sama dengan limit relatif dan menjadi kenyataan limit ya. Sekali lagi semua ya, zikir, sholat, zakat, ibadah agama, syahadat, haji, puasa atau ulama, semuanya harus qadim, baru ada sambungan dengan Allah. Jika tidak qadim nggak bakal nyambung. Nah, contohnya ulama adalah warasatul anbiya ya. Ulama ini yang meneruskan visi misi ya.
Nah, yang meneruskan visi misi yang di situ adalah membacakan ayat-ayat kami, bukan Quran ya, ayat-ayat kami ya. Ini adalah ayat-ayat qadim. Maka ulama harusnya adalah yang orang berilmu ya, yang meneruskan visi misi Nabi ya, bertali Rasulullah ya, dan diwarisi ya, sama menyambung ya. Kemudian mereka ini ada pada dimensi ilmu yang qadim. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.